Terus tadi beres? Beres, cocok. Bingung kami namanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang ini setelah kita melaksanakan tugas. Izin dulu walaupun belum waktunya anak-anak dipulangkan karena ada kegiatan rutin kita yaitu mengenai kelompok belajar. Bagaimana juga kelompok ini sangat berguna untuk berbagi bertukar pikiran ya. Kalaupun ada kesulitan, tidak hanya kesulitan, tetapi juga bagaimana ketika ibu dan bapak guru berhasil menerapkan metode tertentu, itu bisa berbagi dengan teman atau rekan sejawat. Ya. Nah, gunanya ada kegiatan ini adalah untuk saling mengisi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada di kelas kita. Sebelum ke materi pokok, karena sekarang menjelang kenaikan kelas, ya tentu saja ulangan sumatif sudah selesai. Bapak dan Ibu jangan lupa tugas utamanya yaitu mengolah nilai. Ya, mereka nilai untuk kenaikan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kalau kelas 6 alhamdulillah ya Pak Sofyan, kemarin kita sudah mengadakan sudah diumumkan kepada orang tua bahwa kelas 6 alhamdulillah semuanya lulus. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ke SMP, walaupun di data ada yang ke pesantren, ada yang ke SMP sanawiyah tidak ada ya? Ada. Masih satu orang yang belum pasti mau melanjutkan kemana. Ketika ditanya dengan orang tuanya kemarin masih bimbang, entah karena kendala apa. Mudah-mudahan besok sudah ada keputusannya, karena kalau tidak hari Kamis katanya akan ada, kalau tidak ada jadwal berubah, hari Kamis sudah ada undangan dari SMP katanya untuk sosialisasi PPDB. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa melanjutkan ke SMP dan di sekolah lanjutannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tidak ada istilahnya depo yang di tengah jalan. Kita berharap seperti itu. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 5 silakan mengolah nilainya sesuai dengan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Komo kanggo kelas 1, 2, 4, 5-nya sudah wajib, kecuali 3 dan 6 walaupun sudah mulai ya WEPA menggunakan rapor Merdeka Belajar. Belum. Untuk tahun depan harus termasuk kelas 6 sudah menggunakan rapor Merdeka, kurikulum Merdeka. Kemudian untuk petugas-petugasnya yang kemarin sudah diagendakan panitia kenaikan kelas, silakan bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, tetapi tetap kebersamaan dijaga demi suksesnya kenaikan kelas. Ya. Titimang sarapot jangan lupa. Titimang sarapot kemarin sudah diumumkan ya, tanggal 28 Juni 2026.
dan kita akan masuk kembali pada tanggal berapa kemarin ya Pak? 15 Juli ya? 15 Juli hari Senin. Itu nanti akan diumumkan oleh Ibu Bun waktu ada pidato kebangsaan. Nah untuk itu mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga pada waktunya bisa melaksanakan kegiatan kelas dan pekerjaan pun selesai pada waktunya. Untuk selanjutnya mari kita menginjak kepada materi, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi sekolah itu kan tempat mengembangkan budaya, berbagi budaya. Nah, yang harus kita kembangkan tentu saja hal-hal yang baik-baik, yang positif-positif. Jadi, sebelum kepada anak, kita dulu tentunya yang harus memberikan kontribusi yang positif. Jangan sampai ke anak menyuruh hal-hal yang baik, tetapi ibu dan bapak guru sebagai pendidik melakukan hal-hal yang di luar norma. Jadi berikanlah contoh yang baik-baik, terutama berbicara, bertindak, apalagi ada kaitannya dengan sekolah ramahana, ada kaitannya dengan sekolah sehat. Jadi diharapkan kita memberikan teladan seperti kata Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewanto, ingarso sum tulodo. Jadi kita dulu memberikan sesuatu yang positif agar anak-anak didik kita insya Allah hasilnya juga positif. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti di dalam berita-berita ya. Nah, biarkan saja itu hanya sebagai pengetahuan bagi kita, informasi. Jangan sampai kita yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi harus dibaca boleh, diperhatikan boleh, tetapi jangan dituruti ya. Justru kita harus menghindar hal-hal yang sedemikian yang dapat mengurangi citra dedikasi sebagai mulai dari kita insya Allah. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan memberikan nasihat kepada anak walaupun kita misalnya dicakawel dia sebenarnya kira-kira barangkali sudah menjurus ke arah yang tidak baik. Seperti halnya pada waktu istirahat kan sudah bermain-main, senang-senangnya bermain, tidak tiba-tiba ada yang sudah saling mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu tidak mau mengalah, ini merasa paling benar, akhirnya perkataannya muncul, perkataan yang tidak enak didengar. Nah, enak. Sebagai pendidik kita harus bersikap siaga di mana anak sudah menjurus ke arah hal-hal yang kira-kira menimbulkan percekcokan, pertengkaran, permusuhan. Kita sikapi dengan cepat ya. Itu saja mungkin sebagai pembukaan. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama. Alhamdulillah kita harus bangga di sekolah kita ada guru penggerak. Mudah-mudahan lolos semuanya ya. Neng sudah angkatan ke 10 ya. Bu Dede angkatan ke ya, mudah-mudahan mereka di dalam melaksanakan tugasnya diberikan kesehatan, kelancaran, selesai tepat pada waktu. Bagaimana juga ilmu kalau dicari akan bermanfaat dan tidak akan
bagaimana kalau kita mencari ilmu tidak akan berat membawa, dan efeknya mudah-mudahan baik kepada kita semua. Jadi jangan suka-suka berbagi teknik, berbagi metode bagaimana caranya mengajar yang baik supaya anak didik kita tentunya ingin kualitasnya bermutu, ya, ingin menjadi anak-anak yang bermutu. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan materi yang akan disampaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru yang saya banggakan, merupakan suatu kebanggaan, selalu saya banggakan karena menjadi bagian tim dari SD Warung Mutiara 2 yang solid dengan dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah yang memang luar biasa sekali, selalu memotivasi guru-gurunya untuk selalu maju dan mengembangkan karir. Begitu juga dengan teman-teman yang selalu saling mendukung, memberikan support kepada masing-masing supaya kita tetap menjadi satu tim yang solid, ya. Itu merupakan kebanggaan yang utama bagi saya menjadi bagian utama dari tim SDN 2 Warung Mutiara. Sebenarnya tadi sudah banyak sekali disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah, dan memang itulah yang akan kita diskusikan kali ini. Bukan berarti saya berdiri di sini untuk memberitahu, tapi marilah kita sama-sama sharing tentang pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami di kelasnya masing-masing. Karena untuk budaya positif ini memang suatu topik yang sangat menarik dan hangat sekali dan tidak pernah selesai untuk kita bahas. Karena memang yang utama yang kita sorot adalah untuk pendidikan anak-anak kita adalah karakter atau nilai-nilai yang positif yang ingin kita munculkan. Karena sebagaimanapun anak kita pintar, hebat dalam pengetahuan, tetapi jika tidak didukung dengan karakter yang baik, maka itu akan menjadi satu hal yang sia-sia, dan itu sepertinya menjadi tidak akan berguna di masyarakat. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin sekali mendengar pengalaman dari teman-teman di kelasnya. Pasti ini sudah terjadi beberapa masalah-masalah yang terjadi di kelasnya masing-masing. Mungkin jangankan untuk hari kemarin, untuk hari ini saja begitu saya datang ke sekolah sudah disambut dengan dua orang anak yang sedang berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, dan itu menjadi hal yang sangat menarik, ya, bahwa memang anak-anak kita hari ini memang luar biasa. Setelah kita melewati pandemi Covid 2 tahun, anak kembali ke sekolah menjadi liar dan kita kehilangan jati diri anak tersebut. Ini anak bagaimana ini? Anak sudah bukan lagi anak-anak kita yang dididik di sekolah, tetapi dia sudah kembali lagi ke dalam lingkungan rumahnya, membawa lagi ke sekolah dengan berbagai macam karakter yang lebih muncul lagi. Kemudian berganti dengan kurikulum peralihan, berganti lagi sekarang dengan polemik kemarin adanya kasus bunuh, sehingga anak menjadi semakin tidak terkendali. Begitu hebatnya arus media sosial, sehingga informasi-informasi yang beragam, yang negatif mereka konsumsi, sehingga mungkin anak kita itu mendengar berbagai macam informasi tentang guru, sehingga begitu kembali ke sekolah mereka menjadi luar biasa kembali dengan sikap dan karakter yang memang sulit kita kendalikan, sampai kita bingung dengan cara apa kita harus mengendalikan anak ini supaya memiliki karakter-karakter yang positif. Nah, untuk hari ini kita awali dengan berbagi. Hari ini saya akan minta berbagi pengalaman dengan teman-teman. Untuk hari ini, apakah ada hal-hal menarik yang terjadi di kelasnya masing-masing untuk hari ini? Mungkin bisa dimulai dari guru kelas 4 ini yang luar biasa, yang banyak sekali terjadi. bisa kita mulai dengan guru kelas 4, nanti kita diskusikan sama-sama, ya. Jadi apa ini sebenarnya
anak kita ini kebutuhannya itu, dan nilai apa yang perlu kita tanamkan kepada mereka supaya mereka mempunyai karakter yang positif seperti yang kita inginkan. Maka guru kelas 4 yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saya pribadi di kelas 4 yang perlu ditingkatkan itu adalah akhlak anak terhadap teman, guru, walaupun adik kelasnya. Anak-anak kadang-kadang suka saling menghina, mengejek, dan sebagainya. Nah, karakter anak sekarang akibatnya Copit kemarin menjadi liar. Betul, sangat betul sekali. Bagaimana kita menghadapinya? Sebenarnya kita yang tadi itu bingung harus bagaimana. Nah, untuk membina anak agar menjadi lebih baik, apakah kita harus memakai metode-metode khusus untuk anak, ataukah kita harus membiarkan anak begitu saja? Di samping itu, dengan kurangnya kepedulian orang tua siswa juga membiarkan anak-anaknya. Apabila anak di sekolah dididik dengan baik, ketika anak-anak kembali ke rumah, maka akan dibiarkan saja rata-rata oleh orang tua. Tidak, atau kurangnya dididik di rumah. Nah, sehingga anak-anak menjadi liar kembali. Apabila di sekolah sudah diberikan peringatan, dididik dengan baik dan sebagainya, ketika dia kembali ke rumah, kembalilah dia menjadi liar, dibawa lagi ke sekolah. Jadi, menurut saya pribadi, untuk menghadapinya dibutuhkannya konsultasi antara guru dan orang tua siswa tersebut. Dan kadang juga orang tua apabila diadakannya rapat oleh sekolah, nah, sebagian besar tidak hadir. Kenapa? Dengan alasan bekerja dan sebagainya. Padahal kita mengadakan rapat tersebut untuk membina anak-anak, atau untuk itu juga untuk kita bersosialisasi atau untuk melakukan perkembangan anak. Bagaimana anak di rumah, bagaimana anak di sekolah, harus saling antara guru dan anak. Seolah-olah orang tua sekarang anak udah di sekolah udah beres, ketika di rumah biarkan saja. Demikian dari saya. Ternyata guru kelas 4 memandang potensi yang sangat luar biasa. Sekali lagi hebat ya. Ya memang betul sekali ya. Seperti kata guru kelas 4, beda lagi sama guru kelas 6 ya, yang sedang lagi hangat-hangatnya. Hangat-hangat tai. Ya, beda lagi nih, lebih menarik lagi kelas 6 karena berbagai macam karakter anak yang mulai muncul memasuki SMP yang luar biasa ya. Jadi agak sulit ini karena satu memilih dia masuk masa pubertas, mencari jati diri, kedua dia ingin mulai eksis ya. Maka untuk guru kelas 6 silakan berbagi. Kelas 6 dulu lah, jajar. Sharing lah silakan. Ya nanti kita cari solusi sama-sama. Kebetulan ada ibu kepala sekolah, jadi nanti kita bisa diskusi ya untuk masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara karakter anak hari ini sebetulnya sangat menjemur sekali. Apalagi kita dihadapkan dengan jumlah siswa yang dikatakan kita itu besar ya. Sangat. Jadi selain guru-gurunya yang gemuk-gemuk ya toh gitu ya. Seharusnya kan idealnya di kelas itu 20 sampai dengan 25 anak. Sehingga guru di dalam satu kelas itu bisa tercover lah. Iya. Kalau melihat kondisi hari ini, kondisi sekolah kita terutama ini paling sedikit itu kelas 5 ya, 36. 37 itu sebetulnya masih lumayan. Lumayan. Dan dengan karakter anak yang majemuk
yang berbeda satu dengan yang Dan lain dengan beda, karakternya masing-masing. Ini sulit sebetulnya, sulit untuk apalagi kalau misalkan posisinya kita cuma satu, ini ada kelas sulit sekali untuk memisahkan anak. Apalagi kalau berhubungan dengan mata pelajaran. Kalau kita mau memisahkan concern ke satu anak, yang lain otomatis dikorbankan. Iya. Jadi sebetulnya dilema ya, kalau misalkan yang dari guru ini, kecuali misalkan posisinya tadi itu ideal, misalkan satu kelas ini anak lah ya, masih bisa tercover seperti ini. Kalau saya kan dulu di MTS itu sebetulnya lebih enak di MTS sebetulnya. Kenapa? Muridnya itu sedikit, cuma 10 orang. Jadi ya sama apa ini? Pependeknya biasa pendek. Ya, jadi satu orang anak itu bisa Jadi ada kagetnya kan dia. Sangat iya adaptasinya susah. Maksudnya perbedaan di sini antara satu kelas siswa gemuk dengan siswa ideal itu terlihat bahwa memang ketika kita ya, yang pertama pendidikan karakter anaknya terlihat, setiap anaknya dan kita bisa terpantau lah setiap harinya. Apalagi dalam akademisnya pun kita bisa dilihat satu persatu. Dan ketika misalkan memberikan tugas itu bisa emang kita ngurilinnya benar-benar penting gitu. Satu anak itu emang diperiksa benar gitu. Kita periksa dia bisa menerangkan anak per anaknya. Kalau sekarang kan enggak. Kita itu gelondongan aja gitu ya. Jadi kadang anak itu menerima atau tidak paling kelihatan kayak orang ya ketika kita periksa bukunya, tugasnya baru kelihatan. Terlalu banyak yang belum pahamnya ya. Belum paham. Sehingga tindak lanjutnya itu sebetulnya sulit. Yang pertama ketika kita komunikasi dengan pihak orang tua, Bu, bagaimana ini anak ibu misalkan belum bisa baca, belum bisa kurang. Ketika kita mau kasih tugas tambahan di luar jam pelajaran, misalkan jam 12, kita kan sudah pulang. Kan setelah itu mau pulangnya. Anak pun yang pertama anak mau pulang dan terkendala dengan sekolah agama. Gitu. Jadi sebetulnya dilema bagi kita itu. Sementara kita mau membangun nilai akademisnya, sementara di faktor lain mereka pun dituntut untuk ada kegiatan lain di luar. Sebetulnya kalau misalkan ada kolaborasi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Andi, ada kolaborasi, ada hubungan dua arah antara pihak sekolah dengan orang tua, itu sedikit membantu ya, sedikit membantu. Untuk hari ini, kenyataan hari ini mungkin jauh dari itu. Orang tua itu seperti membuang pakaian kotor ke tempat laundry, tahu bersih aja. Disetrika dan wangi banyak. Ya, cuma terima bersih. Padahal tidak tahu kondisi anak di sekolah itu seperti apa. Kan yang lebih baik yang lebih baiknya itu kan ketika misalkan ada koordinasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu, setidaknya 1 bulan sekali orang tua itu cek ke sekolah seberapa perkembangan anak saya, baik akademiknya ataupun karakter akhlaknya gitu. Dibangun rumah sih udah kurang teh atau kontrol lah orang tua ke sekolah sekali-kali mah tinggali tanpa sepengetahuan anak. Oh gini kalau kondak gitu ya tidak disangka gitu. Jadi jangan mendengar dari pihak lain, karena kalau mendengar dari pihak lain yang namanya orang tua pasti sakit salah hati. paham. Pertama salah paham, kemudian pasti sakit hati. Pasti. Oh ya anak lain menyampaikannya mungkin salah ya. Iya, masa anak saya seperti itu, padahal kan di rumah tidak seperti Salah, itu. malah. Makanya di situ yang jadi permasalahan. Harus ada komunikasi dua arah antara pihak orang tua dan sekolah. Di situ harus dibangun. Dan seperti tadi yang dikatakan juga Pak Anggi, ketika misalkan pihak sekolah ada concern untuk membangun itu, misalkan diadakan rapat, padahal rapat itu diadakan biasanya 1 semester sekali atau 2 bulan. Yang idealnya kan 3 bulan sekali. Nah, yang idealnya kan 3 bulan sekali. Itu dalam jangka waktu 6 bulan, si orang tua seolah-olah acuh gitu ya, seolah-olah tidak peduli dengan kondisi anaknya. Padahal kan cuma 1 bulan sekali, menyisikan waktu 1 hari apa salahnya untuk kepentingan anaknya. Gitu. Kita itu jangan sampai menerima nilai aja. Kadang memang kita terkendala hari ini, apalagi dengan nilai seolah-olah ya orang tua pun betul, orang tua pun sekarang itu kan melihat ada lulus dia gitu kan. Itu kan akhirnya jadi ini kan menjadi permasalahan juga. Karena apa? Ini menjadi sebuah fundamental ya, menjadi sebuah dasar. Dari mana? Dari atas juga. Kita itu kan hanya menerima. Iya. Kita
kita itu hanya menerima dengan adanya KKN, Laksana. kriteria ketulusan minimal itu kan seolah-olah dipaksa anak untuk memenuhi nilai itu, Ya. ya nggak? Betul. Padahal kan seharusnya kita objektif dengan penilaian. Saya lebih cenderung setuju dengan konsep pendidikan kurikulum yang dulu-dulu yang saya alami. Anak nilai 3 ya udah 3 merah, nggak naik, sehingga ada motivasi di situ. Hari ini nggak ada. Hari ini nggak ada. Bisa baca, bisa nulis, Tujuh lima gitu. Kudu 75 75. Karena apa? Pertama pasti sekolah pun ketika misalkan ada anak yang tidak naik atau tinggal kelas, otomatis kan Pak ada laporan ke dinas, ya kan? Pasti jadi garis merah kan? Nah, sekolah malu, kemudian dinas pendidikan ketika misalkan banyak sekolah yang emang anak-anaknya misalkan tinggal kelas, otomatis dinas pendidikan juga malu ditekan oleh dinas provinsi. Mawas diri ya. Begitupun provinsi ditekan juga oleh pusat, sehingga ujung-ujungnya pendidikan ini kan bukan menciptakan generasi yang pasukan ideologis nih nggak ada kan, semua udah lepas, tujuan pendidikannya udah nggak ada gitu kan. Jadi seolah-olah berbicara gengsi hari ini itu gitu. Nilai mah ya kuantitatif, makanya Nilai 8 tapi itu bisa baca kualitatif, gitu ya, ya. kualitatifnya nggak ada, kuantitatif aja yang dikejar hari ini. Jadi angka kita itu matematika, sehingga kualitatifnya nggak ada. Jadi jangan mengharapkan karakter anak terbentuk kalau misalkan dasarnya saja kita sudah lepas dari situ. Itu sih sebetulnya. Jadi banyak faktor lah. Intinya daya dukung di kita itu sangat kurang kalau misalkan emang pemerintah dan kalau pemerintah misalkan melihat sampelnya hanya di kota saja yang emang maju gitu ya, itu kan salah besar. Yang harusnya cari sampel itu kemana, ke pelosok, Iya. cari di situ. Yang sekarang itu justru polanya itu di Terjun langsung ke kota. lapangan. Iya, Itu jadi salah, jadi salah. Di kota kan belum maju Pak, itu enggak? Sekolah kan Jadi ada arahnya SLB dan salah. sebagainya, Betul. gitu kan? Iya. Jadi anak emang kurang mampu bisa ke SLB, Betul. gitu kan? Iya, Kalau di sini kan nggak semua ditampung, betul. mau tidak mau kan? Betul. Alangkah baiknya pemerintah menyediakan setiap satu kecamatan 2 atau 3 sekolah khusus. Betul. Walaupun begini Pak Anggi, walaupun di setiap sekolah itu kan ada yang dikatakan dengan sekolah inklusif ya Bu ya. Nah kita belum ada di sini. Hanya bahasa aja. Secara teoritis oke lah, kita akui itu sudah diterapkan. Akan tetapi pada kenyataannya nol besar gitu. Makanya ini menjadi sebuah PR. Iya. Bukan buat kita sebetulnya, buat Bersama. mereka yang punya kepentingan Bersama dan juga punya ya. kebijakan. Gitu. Nah hari ini kita hanya sebatas korban dari tumbal-tumbal kepentingan mereka. Gitu. Itu saja sih. Ya. Simpel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tangan wabarakatuh. dong. Dia luar biasa ya dengan argumen-argumennya yang sangat tajam, mengungkapkan ketidakpuasan tentang berbagai kebijakan yang memang berimbas kepada peserta didik kita, sehingga kita sulit menentukan kebijakan kita sendiri ya, sampai efek domino. sampai kita kebingungan bagaimana ini. Maka untuk guru yang paling cantik sama ya, kelas 1 itu seperti yang tadi udah ditempatkan sama Pak Andi, guru kelas 4, terus sama Pak Opi juga guru kelas 6, sebetulnya isinya sama. Apalagi kelas 1 ini karakternya itu lebih ke sikap dan perilaku ya, membentuk ya. Nah itu ya, sikap dan perilaku ini betul-betul harus diperhatikan, apalagi anak kelas bawah ya. Dan kelas bawah ini duduknya aja yang harus diperhatikan, cara duduknya juga ya, cara duduk gitu ya. Kadang kan kalau di kelas rendah itu biasanya masih meniru gitu ya. Bahasa juga, bahasanya gitu ya. Iya, misalkan sekarang kan suka ini yang lagi viral itu suka menyebutkan nama-nama orang tua gitu ya. Kalau sudah kan ya mengolok-olokan gitu. Nah, kalau anak kelas 1 itu kan lebih peka ya. Nah, ini yang jadi peran penting itu buat anak-anak baik anak kelas 1 maupun yang kelas lain lah gitu ya. Harusnya itu di samping guru di sekolah menasihati dan membimbing mendidik gitu ya. Peran penting itu harusnya orang tua di rumah, karena orang tua di rumah itu adalah
guru utama bagi anak-anaknya. Jadi di sekolah kita diperingati, dibimbing gitu ya, sedemikian rupa. Kalau di rumahnya tidak Tidak ada ada sinkronnya. sama orang tua, Kembali lagi. Jadi anak tidak Ada perubahan. ada perubahan. Jadi yang paling yang penting itu Kolaborasi ya, orang tua sama guru. kolaborasi antara guru sama orang tua gitu ya. Jadi contoh misalkan kita ke grup-grup gitu ya, memberikan memberitahukan, misalkan melaporkan informasi mengenai anak-anaknya. Tetapi kan kalau misalkan cuma membaca gitu orang tuanya tapi tidak bertindak kan percuma ya. Iya. Jadi memang yang paling harus ditekankan, yang paling penting itu, peran penting itu adalah orang tua pertamanya, itu orang tua di rumah gitu ya. Ya, jadi selain guru, orang tua di rumah itu yang paling penting. Jadi nanti kalau misalkan ada rapat orang Iya, tua itu harusnya menyempatkan datang ke sekolah ya. Ya, gitu. Jadi di sekolah perkembangan ya, anaknya. jadi untuk menunjukkan sikap positif gitu, kerjasama di sekolah itu sama. Ya begitu saja. Luar biasa. Karena dong. Bangga, Ibu CGP. Aduh pinter. Amin. Seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sebetulnya hal ini sudah tersampaikan tadi oleh Pak Anggi, Pak Oti, Bu Erna. Itu semuanya sama ya. Berbicara tentang karakter. Nah, ini juga tidak terlepas dari efek dari media sosial. Anak-anak itu cenderung lebih lebih anteng, lebih tertarik terhadap gadget. Apalagi orang tuanya di rumah itu membiarkan begitu saja. Sampai ada anak yang, ibu mah nggak boleh di sekolah. Selalu aja ibu bilang jangan main handphone, nanti matanya gini, nanti begini. Tapi mama saya boleh kok. Nah itu. Tidak ada sinkronnya. Nah itu. Jadi tadi sudah dibahas juga tentang sinkronisasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah ini untuk membangun agar orang tua sadar terhadap apa yang telah kita lakukan di sekolah, sehingga kalau tidak ada timbal balik di rumah itu sia-sia. Tadi contohnya tentang sikap. Ada sekarang anak-anak itu dari gadget itu Bu, anak-anak ada prank ketika mau salaman dengan guru. Jadi jogetnya. Ya, Bu mau salam ternyata joget. Nah itu kan selalu kita. Itu kan bagi kita. Bagi kita kan itu gak sopan, kurang sopan, tidak sopan. Nah itu kan efek dari gadget tersebut ya. Maka dari itu saya selalu di grup itu dimohon pada orang tua selalu menjaga anaknya, coba diperhatikan jangan sampai anak itu selalu diberikan gadget. Karena anak kelas rendah, saya di sini kan kebetulan memegang kelas rendah. Jadi anak kelas rendah itu tidak akan bisa menyaring apa ini informasi di gadget itu apakah bermanfaat bagi dia apa tidak, apakah positif apa negatif. Nah ini di rumah itu harusnya orang tua yang lebih berperan penting. Nah kita hanya istilahnya itu memberitahukan orang tua untuk membatasi anak. Ada alhamdulillah orang tua yang merespon seperti oh ya terima kasih Bu, saya begini. Ada juga yang bilang ibu nggak pernah saya ngasih handphone ke anak, tapi ternyata kenyataannya di sekolah anak selalu bilang. Jadi ada yang bohong orang tua kan, berarti ada si orang tua melindungi anak. Biarin di rumah mah nggak kelihatan ibu gurunya gitu kan, terus biar anaknya anteng gitu kan, tidak mengganggu orang dia. Ternyata di rumah pun orang tuanya juga seperti itu. Jadi intinya ya anak-anak bilang gitu kan, ibu mama juga asik main handphone, ayah main handphone, kakak main handphone, jadi nggak ada teman, jadi main handphone juga dia gitu kan. Sampai asik dengan ada kegiatan sendiri sendiri bu saya nerima ada anak-anak di kelas 1 bilang, Bu kan dosa ya bilang mah biasa nggak apa-apa nggak dosa. Saya bilang gitu Bu, ibu bukan kayak gini itu teh apa sampai gitu Bu, itu teh apa gitu kan, ibu mah nggak ngerti katanya gitu. Saya
pasti anaknya, tapi anak itu bisa mendengar seperti itu dari mana gitu kan, terus bisa menyebutkan bahwa ucapan, terus sampai kemarin dipancing-pancing gitu kan, apa itu teh apa, ada yang celetuk, ibu itu teh orang yang pacaran. Kan sampai jauh itu, sampai ya moral anak sudah ya moral anak sudah rusak gitu kan, sampai itu kan harusnya masalah besar bagi kita gitu kan, Kecil bagi mereka. ya tapi terutama besar pak ya, Besar lah, karena kita kan tugas kita. karena itu berkaitan dengan akhlak ya akhlak Mereka kan tinggal asma guru Ya. nawe gitu kan. karena kita itu di sini membimbing anak supaya karakter anak terjaga gitu kan istilahnya, dari bahasa gitu kan, bahasa di sekolah anak gini sekarang anak bu si Anu bilang kasar, saya suka gini bu cewek gitu kan, biarin biar ada itu bahwa itu salah, tapi ada yang itu bu di rumah nggak apa-apa tuh, berarti tidak ada sinkronisasi antara pihak sekolah dan rumah orang tua. Intinya mah pendidikan akan berhasil kalau ada kerjasama antara pihak orang tua dengan sekolah gitu. Mudah-mudahan semuanya sadar, orang tua terutama, kalau kita yang pasti menginginkan anak-anak yang seperti yang tadi sudah utarakan, anak-anak yang berkarakter, karakternya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya gitu kan, di samping ilmu pengetahuan, apa sih mereka pintar gitu kan, ilmu pengetahuannya tapi moralnya rendah gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Luar biasa. Semangat untuk Ibu Sinta yang paling senior, yang paling banyak pengalaman, ya makan asam garam pendidikan, mengajarnya sudah lebih melebihi, pokoknya luar biasa. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya juga tadi seperti Pak Andi ya. Pertama anak saya juga dari masuk karena murid saya 51. Pas mau pertama korban juga anak udah dorong. Saya siapkan gimana kalau siap mulai pertama masuk, kemudian duduk juga. Kalau duduk kemarin dengan ini misalkan sekarang tidak mau dengan ini, harus dengan itu aja duduk bisa tidak apa nangis anak kelas 2 itu. Kemudian di dalam belajar misalkan anak kelas 2 yang tidak mau sama sekali nulis, nangis, duduk baru saya duduk dengan dianya, baru dia Mau nulis, Nah, go lah gitu baru lagi. nulis. Ya, jadi itu. Yang keduanya kemudian saling ngejek, kemudian pensilnya juga pensil ketukar, padahal sama ketukar sampai dia nangis. Dasar itu orang benernya. Ya. Begitulah kelas Ya, kalau itu anaknya suruh maju ke depan, misalkan ada lagi anak yang tidak mau sama Lanjut, sekali ya. nyanyi ke Tidak depan, percaya diri tidak mau sama sekali, yang lain 50 nyanyi dia tidak mau untuk ke depan, sampai diolok-olok, sampai dia tidak mau dia suruh nyanyi ke depan. Saya heran, diberi nasihat, disiplin. Anak itu harus disiplin dari rumah. Kalau di rumahnya anaknya tidak disiplin sama orang tuanya, di sekolahnya juga begitu. Kalau anaknya agak orang tuanya disiplin, di rumahnya begini, datang ke sekolahnya juga anak berubah. Kalau anaknya tidak dari orang tua mulai disiplin, datang ke sekolah juga tidak mau diberi nasihat, mau disiplin itu nggak mau terus, tidak nurut kepada ibu guru. Tapi kalau di rumahnya disiplin, di sekolahnya juga agak ini, nurut ke ibu gurunya, mau ini mau itu juga. Tapi saya kan anaknya 51, waktu saya memberikan ke ini, menulis, memberikan contoh, yang ini udah berantem. Ini belakang naik lagi ke bangku ini, pindah lagi. Ibu ini tulisannya sini jelek, diledek sampai dia nangis, pindah lagi. Makanya saya anak kelas 2 itu sampai banyak 51 itu saya sampai tidak duduk dari pagi itu sampai ngobrol gitu. Ngobrol tiap-tiap baru Tapi kesangan di sini. Jadi kesang. anak supaya nulis. Ya, itu pengalaman. Apa yang lucu kesang? Iya, luar biasa berencana. Yang terakhir mangga yang kelas 3 ini. Waalaikumsalam. Di kelas 3 juga sama ya seperti yang dari kelas-kelas yang lain, cuman ada
kemarin yang paling urgent. Yang pertama ada yang pertama itu ada kejadian megang kelamin. Itu ya kasus ini memang sedang maraknya kasus. Yang paling urgentnya itu megang kelamin ya, sampai ada yang kesakitan. Ya. Itu sesama jenis. Sesama laki-laki. Ya, sesama jenis, sesama laki-laki. Terus yang kedua ada yang melapor ke saya pengen pindah sekolah. Katanya sering dibully. Katanya Bu, teman-teman di sekolah ini pada ngebully. Bulinya di mana? Dia sering padahal saya nggak kenapa-napa. Emang di kelas 3 itu laki-lakinya yang paling Lumayan aktif lah ya. Emang laki-lakinya Bu. Nah itu paling dua yang di kelas 3 Yang paling harus diberikan perhatian khusus ya. Ya, itu juga di kelas sudah saya diberi pengarahan. Itu kan susah ya Bu ya. Ya, tetap harus Seperti itu lagi. terus Kejadian lagi. berkesinambungan. Sama pengaruh gadget juga ya, sama di rumahnya juga kurang perhatian orang tuanya juga. Mungkin itu saja. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali ya pengalaman teman-teman. Nanti akan diulas secara keseluruhan oleh kepala nanti setelah selesai biar kita lebih tahu lebih banyak bagaimana kita cari solusi bersamanya. Nah ternyata memang kita memang menginginkan kondisi yang sangat ideal ya. Tapi inilah mungkin situasinya yang terjadi sekarang. Jadi bagaimana kita berbuat dengan keadaan yang memang sudah terjadi begini. Padahal menurut KHD Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya alam itu berarti si anak itu sudah membawa karakter keunikannya masing-masing dari rumah. Ada yang misalnya suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ada yang diam saja. Itu kata KHD itulah yang harus kita kembangkan. Jadi anak itu tidak bisa dipaksa katanya, kamu harus tulis. Yuk tulis sarwa ibu. Harus katanya kalau KHD itu kita tuntun saja. Gimana bakat mereka lalu kita kembangkan, itu mungkin yang artinya dengan yang namanya merdeka belajar. Nah lalu tujuannya apa? Tentunya untuk keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai anggota masyarakat juga dia sebagai untuk nanti dia bekal hidupnya di masa depan. Nah lalu bagaimana dengan kodrat zamannya? Jadi katanya kalau kita itu mengajar itu harus kekinian. Jadi harus sesuai dengan zamannya. Mungkin ya kalau kita menurut kita dulu ketika guru-guru kita mengajar itu cocok karena pada zamannya kita seperti itu. Tapi tidak cocok diterapkan pada zaman sekarang. Walaupun menurut kita bahwa ajaran guru-guru kita itu yang nempel. Ya, nempel di ingatan kita. Tapi kita terapkan ke anak malah kita jadi akhirnya masuk ke ranah hukum. Ya, betul ya? Betul. Ya kita kalau dulu kita dicepret, dibabuk, dilempar dengan penghapus itu sudah biasa, malah datang ke rumah ya dicarekan tuh. Ayo nama kan bukan lagi kita hanya misalnya menegur saja, menegur dengan kata-kata yang biasa, anak laporannya sudah lain. Ya, laporannya sudah lain. Itu mungkin kenapa Indonesia kurikulumnya berganti. Mana ini kurikulum yang cocok yang harus diadopsi? Ternyata pakai kurikulum generasi masih begini. Pakai kurikulum ini generasi masih ini juga. Ternyata sekarang kita kembalikan lagi kepada akar budaya, yaitu kita memakai kurikulum merdeka dengan segala macam yang diterapkannya oleh Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan ini menjadi solusi kita di dalam dunia pendidikan. Nah kemudian untuk disiplin positifnya yang sedang hangat-hangatnya ya kita bahas apa itu yang dinamakan dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu katanya itu adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, karena sekarang pendidikan itu harus menghamba pada murid. Katanya di urang teh kudu hormat ke murid teh. Ya begitu, yang sedang ngetren, yang sedang viral. Jadi kita teh kumaha we cenah hayang murid. Ya dengan catatan kita punya kontrol. Ya, punya kontrol ya. Tetap mungkin punya kontrol ya karena nanti kalau terlalu merdeka juga mereka jadi kebablasan ya akhirnya. Ya jadi
mereka katanya budaya positif itu yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu cenanya katanya ini mah. Mungkin ini akan sangat bertentangan sekali ketika yang membuat ini terjun ke sekolah langsung, karena tidak seperti teori ketika kita berhadapan dengan anak, begitu banyak masalah yang kita hadapi yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Jadi harus tetap memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, ya itu. Nah, konsep utama budaya positif itu apa saja? Yang pertama, perubahan paradigma belajar, ya. Dari belajar yang dulu konvensional sekarang memacu kepada anak untuk belajar sendiri, menggali sendiri, berinovasi, kreatif. Kemudian dengan apa disiplin positifnya. Namun dulu mah merenau teh P4 ya. Terus P4 ya, terus apa nih PMP-nya dengan segala macamnya, pokoknya PSPB dengan pramukanya begitu melekat sama kita ya. Ternyata itu yang melekat. Ternyata berbagai macam teori itu tidak bisa mengubah pelajaran yang dulu, tetap menjadi bintangnya gitu di hati kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang harus dikembangkan, termasuk juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ayo kita lihat apa sih satu-satunya ini. Nah, perubahan paradigma belajar katanya. Perubahan pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi belajar itu sekarang memang orientasinya selalu ke sini, karena memang inilah yang sedang kita cetak sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini bagaimana caranya? Tentunya yang utama seperti Ibu katakan, ini mengingatkan diri saya sendiri ya, karena saya malu dengan memberikan keteladanan gitu, yang masih sulit gitu ya. Ini terutama memang mengingatkan kepada diri saya sendiri. Contohnya mungkin dengan datang tidak terlambat. Saya juga masih sering terlambat. Jadi itu adalah memang sulit sekali menerapkan itu ya. Terus masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, itu mungkin salah satu untuk supaya karakter-karakter positif ini berkembang dengan baik ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini disiplin positif. Jadi disiplin itu bukan karena misalnya kita ada ibu kepala sekolah balik teh berat enggak aya misalnya kita nggak ada. Jadi ibu terus hadir marah. Nah, mungkin itulah salah satu mungkin ya, kita sendiri memang menyadari bahwa kesadaran terhadap diri kita sendiri juga ya sebagai pemberi teladan itu memang sulit sekali untuk diterapkan. Jadi mungkin yang lebih baik itu jadi kita saling mengingatkan bahwa kita mulai dari diri sendiri sebelum kita menerapkannya kepada anak, seperti yang ibu kepala sekolah bilang tadi, bahwa kita sendirilah yang harus memang pertama memberikan contoh supaya anak kita memang terbentuk sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Kalau kita mah ini mah universal ya, kalau kita mah jelas kepada agama kita ya yang ini. Tapi yang kita ambil ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama kita ambil dari profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, sampai dengan kreatif, mandiri, kebinekaan global dan sebagainya. Kemudian dari FYP ya, bukan FYP itu toleransi, rasa hormat gitu ya, terus integritas, mandiri, menghargai dan sebagainya. Kemudian keterampilan hidup, life skill, itu yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus dikembangkan kepada murid kita. Begitu hebatnya sampai orangnya beneran harus sehebat apa supaya anak itu terbentuk seperti ini. Ya marilah kita sama-sama untuk saling belajar, sama-sama berbagi supaya kita memang sedikitnya bisa
memberikan satu perubahan terhadap pendidikan. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia ini juga menyangkut kepada perilaku anak-anak. Mungkin di rumahnya mereka disayang, ketika datang ke sekolah dia menjadi anak yang biasa dengan teman-temannya, lalu dia ingin memunculkan karakter penguasaannya. Itu juga sudah terbentuk bahwa kebutuhan dasar manusia ini, termasuk si anak tersebut, pasti muncul di kelas masing-masing. Ada yang mungkin di rumahnya diogo, nanti muncul di kelasnya karena terbiasa, karena belum terbentuk disiplin positif itu. Ada yang di rumahnya mungkin dibiarkan dengan kesenangannya, dengan HP-nya, nanti datang ke sekolah ketika dia asik sendiri, kemudian ibu bapak guru mengingatkan, dia akan memberontak. Ya, seperti tadinya Pak ya, dengan anak kita yang luar biasa, memang mungkin di sekolah, di rumahnya dibiarkan begitu saja, ketika karena di sekolah kan ada aturan yang memang harus dipatuhi, sehingga dia kan memberikan respon yang negatif, bahkan terkesan melawan. Aku mau saya daftar sorangan KSM. Nah, akhirnya kan muncul seperti itu kata-kata yang memang sepertinya menurut kita kurang pantas diucapkan oleh seorang anak SD yang memang ibaratnya baru akan naik gitu. Enggak kalau dibilang itu kurang beretika lah begitu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini apa saja? Tidak terlihat ya. Nah, yang pertama adalah tentang penguasaan. Jadi kenapa anak suka ingin berkuasa dari teman-temannya itu ya? Sok saya gegerna. Nah, itu karena memang itu ada kebutuhan dia untuk diakui kekuasaannya. Kemudian ada yang cinta kasih, ada anak ogo wae, hayang digegendeng. Kata Ami tadinya duduk menulis nggak mau, harus duduk. Itu karena dia kebutuhan cinta kasih sayangnya. Kemudian ada kebebasan. Ayo budak kayak bebas we pulang balik ke cai. Gosip untuk jahat-jahatnya sudah nanti Mas Ibu ke toilet. Namanya oke dok, datangnya calik. Ibu ke toilet. Ibu asal gestilu kali cek abi teh. Mungkin itu kebutuhan kebebasan dia. Kemudian kesenangan. Jadi ada anak yang suka menggambar di itunya, di kelasnya itu. Mau pelajaran matematika nggak gambar, mau pelajaran IPA nggak gambar. Itu karena memang ada kebutuhan dasar manusia. Terus bertahan hidup, melawan, nonyok doi, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Inilah 5 dasar yang mendasari memang munculnya karakter-karakter anak yang beragam. Jadi ini akan muncul kalau posisi kontrol guru tidak kuat. Jadi memang gurulah di sini penentunya, menentukan posisi kontrol apa yang akan kita pilih. Nanti kita sampai ke situ ya. Nah, ini seperti contoh kasus. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis mengadu pada ibunya. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, itu bagi anak yang suka, berarti dia kebutuhan hidup, kesenangannya diganggu, otomatis dia akan kecewa. Ini mungkin kasus-kasus ini akan muncul, misalnya gambar lain nulis. Nah, itu kan itu terbiasa kita lakukan di kelas ya. Nah, pendidikan yang seperti itulah yang mungkin sekarang akan menuju kita rubah ya. Jadi apa sih sebetulnya anak ini kebutuhannya? Jadi nanti mungkin, jadi bukan berarti seperti kata Pak Opi, jadi yang satu harus begini ya. Memangnya guru ini malaikat bersayap ya? Atau misalnya satria baja hitam bisa berubah begitu saja. Tetapi bagaimana kita mengakomodir murid-murid untuk diberikan layanan yang sama dengan waktu yang sama. Artinya mungkin ketika berdiskusi, anak itu mungkin bagi yang senang menggambar, dia diperbolehkan untuk menuangkan hasil diskusinya ke dalam bentuk gambar. Ya, tuh. Atau mungkin bagi anak yang suka berbicara, bisa saja hasil diskusinya dia presentasikan di depan teman-temannya.
Atau bagi anak yang suka menulis, dia bisa memakai tulisannya dalam bentuk karangan atau cerpen untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin sekilas itu saja untuk supaya memang layanan murid-murid kita yang memang berbeda karakter dan berbeda kebutuhan bisa terlayani. Seperti salah satunya contoh kasus ini ya. Kemudian selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Tentunya kalau anak itu sebetulnya itu kalau menurut itu tentunya ada motivasi. Awas, lamun keluar ke jero wae dikurangan punten. Nah, otomatis, aduh, saya harus menurut nih sama ibu guru. Kalau tidak, nilai saya ini yang kecil. Ya gitu misalnya ya. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang memang mendasari disiplin-disiplin positif anak. Jadi anak itu kadang-kadang ya mungkin belum terbentuk dalam dirinya kesadaran tentang disiplin yang baik. Tetapi karena ada motivasi-motivasi tertentu, mungkin terhadap nilai, mungkin terhadap kasih sayang ibu guru. Karena ibu guru misalnya sayang sama anak-anak yang tidak banyak bergerak, ya, sayang sama anak-anak yang dia menulis, mencatat gitu ya. Nah itu motivasi-motivasi perilaku yang mendasari anak-anak kita itu untuk berbuat apa. Jadi ada yang mungkin kalau kamu bisa menjawab, ibu kasih reward atau kasih tepuk tangan. Itu kan termasuk lagi nanti hubungannya dengan tadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, iya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Nah dari kesemuanya ini, tentunya disinilah guru yang berperan. Kita yang paling sering apa? Penghukum dan pembuat rasa bersalah yang selalu kita lakukan. Itu katanya itu identitas gagal. Jadi apa kak? Budak teh keluar misalnya keberangan nyuci WC misalnya, ya itu memang sudah jarang dilakukan, tapi itu memang masih ada saja. Itu katanya posisi kontrol itulah sebagai penghukum, dan itu akan membuat luka batin anak katanya. Itu akan terbawa seumur hidup sampai dia dewasa, sampai dia nanti mungkin menjadi seseorang. Itu kemudian ada lagi kita kadang pembuat rasa bersalah. Kamu tidak sayang sama bapakmu sudah mengeluarkan biaya yang besar, tapi kamu tidak belajar dengan baik. Nah itu kita kadang-kadang suka memposisikan di situ ya. Jadi yang sedang ngetren di kalangan guru-guru ini memang 2 posisi kontrol ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi yang ideal itu katanya identitas sukses sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Teman itu mungkin kesini, kamu kenapa duduk di situ sendiri? Nah mungkin itu ya, karena kita bertindak sebagai temannya sehingga anak kita tidak sungkan. Terus sebagai pemantau, melihat ada yang bisa saya bantu. Kelihatannya kamu misalnya sedang mencari pensil warna, ibu guru punya. Nah, itu ya. Tuh, mungkin di situ katanya ini identitas yang ideal itu sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Kalau sebagai manajer bagaimana? Memanggil anak itu, ditanyakan, kamu tahu nggak kenapa ibu memanggilmu hari ini? Tidak tahu Bu. Ibu mendapat laporan bahwa misalnya hari ini kamu mengolok-olok temanmu sehingga temanmu menangis. Apakah benar itu? Bukan cara naon? Cara naon mungkin? Hei, kamu ngaledek babaturan, awas mal, balikeun. Ternyata secara tidak sadar memang itulah yang sering kita lakukan sehari-hari sehingga kita tidak sadar. Jadi begitu memupuk luka batin anak sehingga anak itu menjadi kebal. Kalau kita misalnya kalau di dalam kedokteran mah ketika kita menyuntikkan obat yang sama, jadi si kuman itu resisten. Henteu mempan deui, udah lain cager kelakuan gitu. Itu betul ya. Ternyata memang itu yang selalu harus kita lakukan setiap hari itu sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah gitu ya. Saya juga sama. Ketika akhirnya saya ini baru tahu bahwa memang ada posisi kontrol guru yang memang tidak hanya 2 itu yang kita lakukan, bahwa kita
Memang sebetulnya kita juga sering melakukan hal seperti itu, tapi jarang-jarang karena begitu melihat kesalahan anak emosi timbul spontan gitu ya. Maka ketika anak kesiangan pun kita kurang sih kesiangan, kemarin kesiangan, enak kesiangan. Tanpa melihat apakah anak itu di rumahnya misalnya tidak ada ibunya, ya apakah mungkin membelikan atau menjaga adiknya dulu gitu ya. Tapi kita begitu anak kesiangan langsung menjudge, kamu kenapa kesiangan, kamu kesiangan push up lah gitu, atau misalnya sok nulis atau piket seminggu itu kan. Jadi secara tidak sadar bahwa kita memang memupuk luka batin anak-anak kita sehingga mereka menjadi kebal terhadap sesuatu yang negatif. Padahal menurut identitas sukses bahwa sebaiknya kita menempatkan itu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Lalu ada lagi yang bertanya kemarin, itu memang sangat menarik. Bu, bagaimana kalau sudah teman sudah, pemantau sudah, manajer sudah, tapi budak kenal jadi kene. Nah gitu, akhirnya gitu kan ya. Karena memang ketika kenyataannya tidak semudah seperti yang di teori ya. Akhirnya kembali lagi saja lah ke penghukum. Akhirnya kan memang seperti itu ya, untuk mengatasinya supaya memang yang penting bagaimana anak ini terbentuk karakter yang positif untuk bekal dia. Yang terakhir, nah ini segitiga restitusi. Jadi kita menyelesaikan masalah di dalam kelas itu harus menggunakan segitiga restitusi. Tanya ya, ketika ada anak misalnya yang mencontek, jangan mencontek. Tidak, cina harus dipanggil. Nanya, hiji-hiji, bu kumaha 10 cina itu bener. Bingung kan ngejawab lagi nya, pengajar praktek teh. Memang idealnya mungkin seperti itu ya. Jadi menerapkan, lamun ayo nyontek teh panggil kakak dulu. Apakah benar kamu mencontek? Tidak. Ayo cek jawabannya. Kamu berjamaah. Iya, Sekarang sarang aku. Iya. Benar gitu ya misalnya. Benar bu. Tanyakan alasannya. Apa alasanmu? Saya tidak menghafal. Nah, otomatis ya. Nah itu berarti menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga, kamu juga mencontek ya. Ya. Gitu. Tapi ada tidak keinginan kamu untuk berubah? Gitu ya. Mungkin seperti itulah dialognya ya. Nggak mau bu, mungkin anaknya akan jawabnya akan beda-beda ya, atau iya bu, nah bagaimana cara kamu untuk berubah? Misalnya saya akan mulai belajar. Nanti di situ terbentuklah kesepakatan, kesadaran dalam diri untuk untuk anak-anak kita menjadi lebih baik, yaitu dengan memakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Idealnya kita berbicara dalam kondisi ideal ya, tapi kenyataannya itu akhirnya kembali lagi kepada guru-guru untuk menyelesaikan sendiri bagaimana kelas kita aman, pelajaran berjalan dengan baik, dan siswa kita utamanya sukses dengan karakter yang baik ya. Nah kemudian yang terakhir sudah selesai. Alhamdulillah ya. Itu nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa sekarang kita tampung dulu, nanti ada narasumber ibu kepala yang mungkin nanti akan secara tuntas membahas tentang diskusi kita tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena memang beginilah yang harus disampaikan. Bukan berarti saya menggurui ataupun merasa lebih, tapi mari kita berbagi untuk perubahan yang lebih baik di sekolah kita, utamanya saling berkolaborasi, menjalin satu hubungan yang harmonis supaya kita bisa mengantarkan anak didik kita menjadi anak-anak yang sukses yang diharapkan oleh orang tuanya, dan kemudian bisa hidup di masa depan dengan baik. Terima kasih Ibu Kepala, terutama teman-temanku yang saya banggakan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.